anfaqu. Infakkan harta kita. Infakkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Karena pada hakikatnya, ketika kita rezeki masih berada di dalam diri kita, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa lisan ini mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Insyaallah hari ini kita akan bahas Quran surah Fatir ayat ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran surah Fatir surah ke-35 ayat ke-29. Ikhwan fillah, kita telah mendengarkan ayat suci Al-Quran, kalamullah, dan kita mendengarkan dan mengetahui maknanya. Ikhwanu fillah, sekarang ini banyak yang berkeluh kesah tentang perdagangannya. Banyak yang berkeluh kesah tentang tidak tercapainya penjualannya. Banyak yang menangis karena tidak adanya pembeli yang dia dapatkan. Banyak yang menyesali karena apa? Karena merugi perdagangannya. Maka ikhwanu fillah, ayat ini menandakan bahwa ada perdagangan di dunia ini yang tidak pernah ada ruginya. Untung terus menerus. Dan keuntungannya bukan saja kita dapatkan di dunia ini, tapi kita juga dapatkan nanti di akhirat kelak. Karena dunia ini hanya bersifat sementara. Dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya. Kita akan memasuki yaitu alam berikutnya, yaitu alam yang kekal. Maka keuntungan yang kita dapatkan di dunia ini berlanjut keuntungannya di akhirat. Maka inilah apa keuntungan yang kita dapatkan adalah mendapatkan nanti di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah yatluna al-kitab Allah. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Orang yang selalu bagaimana Al-Qur'an selalu bersamanya. Orang yang selalu mendekati Al-Qur'an dan membacanya, cinta kepada Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Maka sesungguhnya Al-Quran itu di akhirat kelak akan memberikan syafaatnya nanti. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat adalah kewajiban kita. Sholat adalah pembeda kita dengan orang kafir. Sholat adalah amalan yang pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu perdagangan yang tidak pernah merugi adalah banyak-banyaklah mendirikan sholat. Sholat wajib, perbanyak sholat-sholat sunnah kita. Sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib. Perbanyak sholat sunat. Karena ini adalah termasuk
Suatu perdagangan yang tidak merugi. Masya Allah. Jadi merugilah kita kalau tidak melakukan sholat-sholat sunnah. Karena banyaknya waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena salah satu kenikmatan juga yang terhebat adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Ayo Ustaz. Yang ketiga tadi adalah Wa anfaku. Infakkan harta kita. Infakkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Karena pada hakikatnya ketika kita rezeki masih berada di dalam diri kita, masih kita genggam itu harta, maka itu belum berkah terhadap kita. Yang mana berkah rezeki itu? Ustaz, itu yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada anak-anak yatim. Ada anak yatim, kita bantu tahfiz Al-Qur'an, kita bawakan beras, pembangunan masjid kita bantu, bagaimana pembangunan masjid ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu termasuk adalah secara sembunyi dan secara terang-terangan. Artinya apa? Bisa juga secara sembunyi. Kenapa dianjurkan juga secara sembunyi, Ustaz? Karena apa? Untuk menjaga niat kita. Karena setan itu bisikannya luar biasa. Mempengaruhi kita, kamu yang paling hebat di tempat ini, kamu menyumbang ini berapa ini. Kalau bukan karena kamu tidak jadi di masjid. Nah, ini ada sifat sombong lagi. Maka ini bisa merusak amal ibadah kita. Secara terang-terangan bisa, karena dulu ada sahabat Rasulullah SAW itu. Yang ketika Umar itu datang, dia bilang, kata Rasulullah SAW, Umar, apa kamu sisahkan istri dan anak? Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Bilang, setengah daripada ini ya Rasul. Setelah datang itu Abu Bakar, ditanya Abu Bakar. Ini depan sahabat, banyak sahabat yang menyaksikan. Apa yang kamu sisahkan istri dan anakmu? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Saya sisakan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Dia korbankan semua. Dan ini perkataan Umar bilang, susah dikala ini. Abu Bakar. Karena memang ibadahnya sangat luar biasa. Totalitasnya mengalahkan saya. Nah, itulah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Maka ikhwanu fillah, jangan tinggalkan perdagangan yang ada di muka bumi ini. Perdagangan ini tidak pernah kita merasakan kerugian, namun keuntungan yang terus kita dapatkan. Keuntungannya bukan hanya di dunia ini, karena keuntungan pada hakikatnya itu bukan berlimpahnya harta, bukan bertambahnya jabatan, kita tingginya jabatan, bukan itu. Keuntungan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan kita. Karena bahagia itu adanya di hati. Bahagia itu bagaimana hati kita bisa damai, itulah yang namanya keuntungan di dunia ini. Setelah di akhirat, kita akan mendapatkan keuntungan lagi, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan tentang surah Al-Fatir ayat 29. Nah, begitu mungkin Ustaz. Jadi kesimpulannya sahabat yang dimuliakan Allah, jadi kalau mau dagangannya untung terus, tidak pernah merugi, pertama, perbanyaklah atau sering-seringlah membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, laksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah kita, rawatib kita. Dan yang ketiga, perbanyak bersedekah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Mudah-mudahan insya Allah kita semua sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, ketenangan dalam menjalani kehidupan ini. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.